warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, kembali lagi dalam program acara Pahlawan News Bit Humas Polda Sulawesi Selatan bersama saya Bribda Ririn Aslan. Baik Sobat Polri, sesaat lagi kita akan menyaksikan press release terkait Satgas Mafia Tanah Polda Sulawesi Selatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto SIP, didampingi oleh Bapak Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana ASMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri ATR DPR Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto. Yang saya hormati Bapak Ketua Utama DPR RI, yang saya hormati Bapak Kanwil DPR Sulawesi Selatan, Pak Wakapolda dan para Ketua Utama, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang saya banggakan. Alhamdulillah bahwa sampai saat ini terkait dengan masalah situasi Kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan relatif kondusif. Kemudian kami saat ini menerima kunjungan kerja dari Bapak Menteri ATR untuk Pertanahan Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang Bapak Menteri di Sulawesi Selatan dan terima kasih atas kunjungan kerjanya. Tentunya hari ini akan menambah ataupun memberikan motivasi buat kami, ya, dalam hal ini khususnya Polda Sulawesi Selatan. Kemudian juga untuk Satgas Mafia Tanah. Jadi karena beliau dalam rangka untuk mengetahui perkembangan permasalahan pertanahan dan juga mafia tanah di Sulawesi Selatan, dan tentunya dalam hal ini ya, kami dari Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari kepolisian ataupun Polda Sulsel, kemudian dari BPN dan kejaksaan, tentunya terus melakukan komitmen untuk berantas mafia tanah. Ya. Kemudian perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, mohon izin juga Pak Menteri, kemudian kami melaporkan masalah kasus mafia tanah di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan yang memang cukup tinggi Pak untuk kasus tanah ini, dan juga tindak pidana penggelapan hak. Jadi itu ada 4 kasus yang menonjol yang ada di Sulawesi Selatan. Yang memang paling banyak adalah masalah tindak pidana penggelapan. Kemudian juga perlu kami laporkan Bapak Menteri bahwa selama tahun 2021 kami ada target. Jadi target ini ditentukan oleh Satgas Mafia Tanah Pusat. Jadi ada 4 target di tahun 2021 terkait dengan masalah tanah ini, dan keempat target tersebut dapat terpenuhi, ya, ataupun selesai di tahun 2021. Dan di tahun 2022 itu kami mendapatkan 3 target. Jadi kami membuat laporan beberapa LP yang ada yang kami tangani, kemudian kami laporkan ke Satgas di pusat. Kemudian dari pusat menentukan ada 3 target perkara. Ya. Yang pertama adalah perkara kasus Al-Markas, yang sampai saat ini
prosesnya penyidikan sedang berlangsung dan masih P19. Kemudian yang kedua adalah kasus ataupun perkara Waduk Tunggu Pampang. Ini adalah dari PUPR, dan untuk kasus Waduk Tunggu Pampang ini sudah terpenuhi, artinya sudah selesai ya. Jadi sudah P21. Yang ketiga adalah perkara X kebun binatang ya. Ini yang ketiga, dan sampai saat ini kami sudah melakukan penetapan tersangka dan sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka. Jadi progresnya perkara adalah 1 sudah P21 dan 2 masih dalam penyidikan. Sedikit akan kami jelaskan terkait masalah penetapan tersangka dan penahanan terhadap 2 tersangka dugaan tindak pidana, itu menggunakan surat autentik palsu dan atau menggunakan surat palsu. Ini terkait dengan masalah X kebun binatang. Jadi perlu kami sampaikan yaitu dengan bahwa kami beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 29 Juni, telah melakukan penetapan tersangka dan juga penahanan terhadap tersangka, yaitu atas nama saudari EY dan saudara AS ya. Dua orang ini sudah kami lakukan penetapan tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Jadi penangkapan terhadap kedua tersangka ini jadi sehubungan dengan laporan polisi ya nomor LPB 390 11 Romawi 2021 Polda Sulsel. Jadi atas laporan saudara yang ini atau YS ya, atas laporan selaku ya salah satu daripada anggota daripada PPN Kota Makassar. Selain kepala kantor ya, kepala kantor Kota Makassar. Ya. Jadi sedikit saya jelaskan ya masalah kronologis singkat laporan. Jadi memang bahwa pada sekitar tanggal 10 September bahwa saudari EY ini mengajukan surat permohonan bantuan pengecekan dan pembatalan SHGB nomor 20017 dan ke kantor pertanahan Kota Makassar, ya tentunya dengan melampirkan sertifikat hak milik nomor 2412. Nah kemudian dari pihak pertanahan Kota Makassar ini melakukan pengecekan terhadap sertifikat hak milik nomor 2412 dan hasilnya bahwa sertifikat tersebut tidak terdaftar serta diduga sertifikat tersebut palsu. Nah kemudian karena muncul ketidakpuasan dari saudari EY ya, ini atas nama kuasa daripada AS dan atau penyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh pihak PTP, PMP ya, termasuk di situ ada pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Kemudian sehingga pejabat pada kantor pertanahan Kota Makassar dilakukan pemeriksaan
pihak penyidik daripada Mabes Polri. Nah, perkembangannya bahwa akibat daripada penggunaan sertifikat palsu tersebut oleh saudara EY, sehingga menimbulkan bahwa kantor BPN Kota Makassar ini mengalami kerugian imaterial. Dan saudara YS selaku kepala kantor BPN Kota Makassar kemudian melaporkan penggunaan sertifikat palsu tersebut ke Polda Sulawesi Selatan. Nah, ini kemudian kami proses dan tindakan penyidikan yang sudah dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Kemudian yang kedua melakukan penyitaan terhadap barang bukti atau dokumen yang diduga palsu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penyitaan terhadap dokumen sertifikat pembanding dari BPN Kota Makassar dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka EY tadi. Nah, kemudian rencana kami ataupun dengan setelah kami melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap kedua tersangka yaitu EY dan AS, kami akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka EY dan AS, kemudian juga melakukan pengecekan kesehatan terhadap kedua tersangka, kemudian melakukan pemberkasan tentunya ya, untuk melanjutkan kasus ini. Kemudian berikutnya adalah mengirim berkas perkara kepada Kejaksaan selaku penuntut umum untuk ditindaklanjuti. Jadi ini beberapa hal yang kami sampaikan. Kembali dalam hal ini ya, kami dari Satgas Mafia Tanah dalam hal penanganan kasus-kasus pertanahan kami berkomitmen akan terus meningkatkan, apalagi yang terkait dengan masalah mafia tanah. Komitmen kami adalah berantas mafia tanah. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dan berhasil menangkap tersangka kasus mafia tanah bertepatan menjelang hari ulang tahun Polri ke-76. Polri semakin profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, jumlah sengketa di Sulawesi Selatan memang cukup tinggi. Namun, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi, bahwa target yang telah ditetapkan di wilayah Sulawesi Selatan ini adalah 3 target terkait dengan mafia tanah. Yang pertama adalah permasalahan tanah Al-Markas, kemudian yang kedua adalah permasalahan tanah Kementerian PUPR, yaitu Waduk Tunggu Pampang, dan yang ketiga adalah permasalahan tanah ex kebun binatang. Khusus kasus tanah ex kebun binatang ini adalah salah satu bukti komitmen kita bersama antara BPN dengan kepolisian untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Polda dan jajaran Kakanwil Sulawesi Selatan serta Kejaksaan atas kerjasama yang baik. Rekan-rekan media sekalian, saya juga mengharapkan bahwa bukan hanya Polda
Sulawesi Selatan saja yang dapat mengungkap kasus mafia tanah. Saya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, ATR, BPN, untuk bersama-sama kepolisian di Polda masing-masing untuk berkomitmen memberantas mafia tanah. Ini hanya awal dimulainya komitmen kita bersama, dan kita pastikan bahwa prosedur hukum dilalui dengan baik tanpa pandang bulu. Demikian Sobat Polri yang dapat kami sampaikan terkait press release Satgas Mafia Tanah Polda Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di Pahlawan News berikutnya dan salam presisi.